Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG, saya Ainul Mardia, guru kelas di Min 1 Langsa, Provinsi Aceh. Sebagai mahasiswa PPG Transformasi Daljab tahun 2025 batch 1 di LPTK IAIN Kerinci. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan topik tata surya di kelas 6 guna memenuhi penilaian uji kinerja PPG batch 1 tahun 2025. Terima kasih, semoga dipermudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita dan jawablah waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak hari ini? Oke, selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Oke, silahkan TM Fadil yang pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu absen dulu ya. Cut Anissa, Cut Alia, Nida Marwah, Citra Aziz Radeski. Kemana Citra? Nggak datang. Sakit ibu lihat kemarin tuh ya, sakit mata ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya yang sakit. Zadariska, Bari, Muhammad Asin, Muhammad Sultan. Hari ini kita akan mulai pembelajaran. Nah, sebelumnya ibu mau kita ingat kembali apa kesepakatan kelas kita yang udah kita bangun bersama. Yang pertama harus disiplin. Terus bekerja sama ketika nanti ada buat kelompok bekerja sama. Kemudian harus saling menghargai. Lalu bertanggung jawab dan HP boleh dipakai. Tapi untuk searching bahan untuk belajar. Kemudian kebersihannya harus dijaga. Oke ya. Oke, kita hari ini akan belajar tentang tata surya. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya, kalian pernah mendengar nggak tata surya?
Nah, pernah? Apa yang terbayangkan ketika mendengar kata tata surya? Ayo, jawab. Luar angkasa, bagus Irtia. Siapa lagi? Apa yang terbayangkan ketika mendengar kata surya? Planet-planet, keren. Terus, Rausyan, bagus. Asteroid, mantap. Benda-benda langit ya. Siapa lagi? Apa yang terbayangkan? Komet. Terus apa lagi yang terbayangkan? Tata surya, bintang. Kemudian apa lagi yang paling besar yang selalu kita nikmati? Matahari. Pasti ada terbayangkan? Tata surya. Nah, kemudian kalian pernah nggak membayangkan sistem tata surya itu seperti apa? Pernah terbayang nggak di benak kalian? Kira-kira seperti apa? Untuk apa kita belajar tata surya ini? Paham nggak? Oke, ya. Selain itu, untuk apa sih kita belajar tata surya? Karena kita hidup di salah satu bagian dari tata surya, yaitu planet Bumi. Makanya semakin kita tahu tentang tempat tinggal kita, semakin kita belajar tentang semua planet dan tata surya, kita juga semakin meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Nah, untuk itu tujuan kita belajar hari ini, kita akan belajar nanti melalui diskusi, tanya jawab. Anak-anak ibu nanti dapat mengidentifikasi sistem tata surya dengan benar. Kemudian anak-anak ibu dapat mengorganisasi nanti karakteristik planet dalam, planet luar yang mana. Juga nanti dapat membuat proyek, membuat tata suryanya seperti apa. Nah, penasaran nggak? Mau nggak belajar? Semangat nggak? Oke, biar semangat kita yel-yel dulu ya. Kelas 6D. Kami ini siswa kelas 6D. Baik hati juga rajin belajar. Patuhi guru dan sayangi teman supaya kita jadi orang sukses. Kelas 6D. Hu-ha. Sekali lagi kelas 6D. Hu-ha. Oke, udah semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Jadi ketika kita udah paham nanti tata surya, ada manfaatnya kita belajarnya. Untuk apa, Bu? Kita bisa memperbaiki kualitas hidup kita dengan memanfaatkan apa itu tata surya. Misalnya kita memanfaatkan matahari ya untuk memperbaiki kualitas hidup kita, untuk kita misalnya mencari perekonomian bagi orang tua kita juga. Kemudian kita makin beriman dan bersyukur. Ternyata ciptaan Allah itu Allah Sang Khalik yang sangat maha sempurna ciptaannya, ya kan? Nah, kemudian ada nilai profil pelajar Pancasila dalam kita belajar ini, proses belajar kita. Apa, Bu? Yang pertama sudah jelas. Beriman dan bertakwa ini yang kita bersyukur tadi. Jadi ketika kita belajar tata surya ini, kita nanti akan sangat meningkatkan keimanan, bersyukur, kemudian juga berkebinekaan global. Di sini kita nanti tidak membeda-bedakan. Kita nanti ketika diskusi, nggak ada yang nggak mau berdiskusi sama dia, nggak ada. Kita semua sama teman saling berdiskusi, menguatkan. Kemudian bergotong royong, di sini nanti kalian bekerja sama ketika diskusi. Dan harus kreatif, juga bernalar kritis. Ketika nanti teman presentasi, ibu juga misalnya nanti bertanya, kalian menjawab dengan kritis dan mandiri nanti ketika mengerjakan evaluasi. Jadi nanti ada soalnya. Nah, kita udah paham tentang tata surya, udah pernah ibu suruh bacakan. Siapa yang bisa menyebutkan apa arti tata surya? Oke. Kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, planet, asteroid, komet, dan meteoroid. Oke, luar biasa. Kita kasih wow yuk untuk Irtia. Wow, keren. Ya, luar biasa. Kemudian, siapa yang bisa menyebutkan apa arti planet sekarang? Tadi sudah disebutkan ya. Kalau misalnya tata surya itu adalah apa? Tata surya kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari. Kemudian ada benda langit lainnya seperti planet, komet, ya, asteroid, juga meteoroid. Siapa yang tahu arti planet? Cut Anissa, tahu? Oke, silahkan. Arti planet apa? Planet adalah benda langit yang dapat bergerak. Oke. Oke, luar biasa, benar ya. Sekarang
sekarang kita kasih good job ya. G-O-O-D-G-O-B, good job, good job. Good job, good job. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, Ibu punya video ya untuk kalian. Silahkan ditonton ya dengan baik. Nanti ada pertanyaannya. Perlu kita ingat tentang tata surya. Sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya terdiri dari 3 bagian, yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya, kita terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari merupakan 1/100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi. Bagi kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, planet-planet. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari dan tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius. Venus mempunyai waktu rotasi 243 hari dan waktu revolusi selama 225 hari. Venus dinamakan bintang fajar karena tampak cemerlang di waktu fajar. Bumi adalah planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi mempunyai waktu rotasi 24 jam dan waktu revolusi selama 365 hari. Bumi dikenal dengan planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari. Mars mempunyai waktu rotasi 24,6 jam. Sekarang waktunya kita berdiskusi. Siapa yang dapat berkomentar atau memberikan pendapat tentang apa yang ditonton? Apa yang kalian tahu? Oke, Raushan. Siapa lagi tentang planet? Ternyata tata surya terdiri dari berapa planet? 8. Ayo kita sebutkan apa saja? Venus, Nah, sekarang kalian ada tugas dari Ibu, ada lembar kerja yang harus kalian isi ya terkait video ini. Menuliskan susunan planet. Kalian harus memilih satu planet, kemudian kalian uraikan tentang planet tersebut. Ya, kemudian kalian data kebutuhan manusia, bisa nggak tinggal di planet itu tersebut yang kalian pilih. Ayo coba pilih planetnya. Kelompok anak laki-laki sebelah sini pilih planet apa? Pilih bumi. Kelompok ini memilih planet Merkurius. Oke, Saturnus. Ibu kasih waktu 7 menit. Sayang nih boleh arahnya. Mari coba berbangun. Nah, ya gini. Nggak boleh membelakangi seperti ini. Seperti ini, di sini duduknya. Oke. Yang pertama sekali, kalian tuliskan nama kelompoknya. Kemudian,
Kalian tuliskan nama planet dari urutan yang terdekat sampai terjauh dari matahari. Bagi tugas dalam kelompok kerjasama. Pilih salah satu, tulis Saturnus, bentuk permukaan. Satu lagi, pikir terus apa kebutuhan manusia untuk hidup. Dapatkan sumber makanan harus ada apa? Sumber makanan kita fotosintesis, pinter, dari tumbuhan. Berarti di planet ini harus bisa tumbuh-tumbuhan. Bisa nggak tumbuh? Coba cari. Dia berapa? Bentuk permukaannya apa? Ini di sini Bu ada jawaban. Ya, di sini. Ibu kasih bahan bacaan nih untuk kalian yang suka baca. Boleh ambil bahannya. Boleh kalian baca juga untuk melihat deskripsinya nih. Ini nak, ada yang suka baca, tadi mungkin ada yang kurang suka video, dia lebih suka langsung bacaan. Ibu kasih bahan bacaannya, silahkan cari planet kalian ya. Tidak ada oksigen, please terus tidak ada oksigen. Udah nak? Ya banyak sinar matahari, betul. Boleh. Oke, duduk menghadap kemari. Sultan menghadap lagi ke depan. Oke, sudah siap kelompok bumi. Silahkan. Kita akan diskusikan sama-sama. Ya, kita akan dengar dari kelompok bumi. Silahkan kelompok bumi. Disampaikan dari karakteristik aja Ibu mau ya. Karakteristik bumi itu bagaimana? Apakah bisa kita tinggali atau tidak? Oke, silahkan berdiri. Dapat digali oleh manusia karena bentuk permukaannya yang padat dan terdiri dari gas nitrogen atau oksigen. Suhu rata-ratanya adalah 15 derajat dan bisa ditumbuhi oleh tanaman dan banyak disinari matahari. Sehingga dapat ditinggali. Kesimpulannya, dapat ditinggali bumi, yaitu tempat kita tinggal sekarang. Oke, kasih wow untuk kelompok bumi. Wow. Kelompok Merkurius. Apa kebutuhan kita manusia bisa terpenuhi di Merkurius? Oksigen, air, makanan. Ada tidak kira-kira di Merkurius bisa nggak kita hidup? Tidak. Karena apa? Terlalu panas. Karena terlalu dekat dengan matahari. Bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia? Bisa tidak? Tidak. Oke, kasih wow. Wow. Oke, masih semangat? Kita akan ice breaking ya. Ice breakingnya, kalau Ibu bilang jauh, kalian buat tangannya gini. Jauh, dekat, ya dibalik ya. Nah, ini ice breaking ini tentang kita mau buat praktikum bentar lagi ya. Letak planet jauh apa dekat dengan matahari. Jadi kita ice breakingnya ini, oke? Kita tes. 3, 2, 1. Jauh, dekat, jauh, jauh, dekat. Jauh, jauh, dekat, 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 jauh, jauh. Oke, udah fokus. Luar biasa. Luar biasa, fokus ya. Lagi tujuan pembelajaran kita yaitu yang ketiga tadi ngapain? Membuat planet. Tapi Ibu ada 3 tugas. Kalian bisa memilih. Di belakang kalian udah ada bahan-bahannya. Anak-anak Ibu boleh memilih. Sukanya apakah suka membuat planet dari plastisin, model tata surya, atau membuat poster. Atau mau membuat menyanyikan lagu planet. Nah ya, sekarang anak Ibu boleh memilih tugasnya. Coba duduk dulu, Ibu mau lihat yang pilih poster. Udah, yang pilih nyanyi. Poster aja. Ini buat poster. Yang nyanyi di sini duduk. Duduknya tidak boleh membelakangi. Di sana ya. Sana duduk. Oke, ini yang pilih membuat planet. Ini yang pilih membuat poster. Ini yang pilih nyanyi. Kalian akan mengerjakan, sebenarnya tugasnya sama, membuat planet, tapi beda-beda. Ada yang membuat model miniatur di sebelah sana, ada yang membuat planetnya dalam bentuk poster, kemudian ada yang mendeskripsikan planet melalui lagu. Nanti pegang planetnya. Merkurius. Nah, mana Merkuriusnya? Coba diidentifikasi dulu ya.
Nah, Ibu akan mendampingi ya. Ibu akan dampingi dalam membuat planet, poster, dan lagu. Kalian butuh roll. Kalian butuh ini. Kalian gunting dulu ini yang pertama sekali. Gunting ini, nak. Ini kalian tempel terus nih, Fadil. Ini kan apa? Hah? Gunting-guntingnya bulat. Ya, bulat. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Yang pertama sekali, kelompok planet. Ya. Silahkan bagi tugas, kalian harus kerjasama ya, kerjasama. Silahkan yang buat matahari siapa? Kami. Kita akan membuat seperti ini, coba lihat di layar. Yang pertama sekali kita akan menggariskan. Yang buat planet buat terus. Boleh dicampur. Garis orbit. Matahari pakai di atas ini aja biar besar. Garis orbit, cara membuatnya menggunakan bahannya yaitu tali. Ini satu ini buku ini. Dan menghitung. Ya, garis orbitnya. Berapa? 58 juta dibagi 100 juta. Kita akan buat skalanya seperti itu. Ya, banding 100 juta. 58 juta dibagi dengan 100 juta. Masukkan spidol kemari ke benang. Ini fungsinya sebagai apa benangnya? Jangka. Biar nggak mereng. Dia nih garis orbit. Oke, ini garis orbit pertama untuk si Merkurius. Pegang. Buat terus planetnya, nak. Bagi-bagi tugas. Sekarang 1,08. Coba dihitung. 1,08 di mana? Lihat di sini warna planetnya. Kalian boleh lihat petunjuknya di LKPD kalian ini. Bahan kalian coba mana tadi, nak? Bahan kalian yang tadi mana planet? Bawa kemari. Biar bisa kalian potong informasi tentang planet tadi ya. Tinggal kalian ini tempel terus, nak. Bakso apa tuh? Bakso. Tempelkan terus. Silahkan ditempel. Urutannya udah pas? Mana, nak? Oke. Nah, kelompok ini lagu Merkurius planet. Nah, sekarang silahkan bagikan. Yang nyanyi bait pertama Merkurius sama Venus siapa? Oke, coba. Sambil pegang, sambil pegang. Merkurius planet terkecil, Venus si bintang fajar. Dua-dua bagi. Ini bumi tempat kita tinggal. Mars adalah si planet merah. Lanjut Jupiter, Meisha. Jupiter, planet terbesar. Kemudian, dari ukur sayang. Sekarang kemari. Oke, pintar. Good job. Tarik. Ada 8. Planetnya terbagi 2. Ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet yang luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini ciri Merkurius, dia berwarna abu-abu. Planet terkecil di tata Merkurius, planet terkecil. Venus si bintang fajar. Bumi tempat kita tinggal. Mars adalah si planet merah. Bumi planet terbesar. Saturnus yang ada di Uranus planet terkecil. Neptunus planet terluar. Oke, luar biasa. Jadi dari matahari dan 8 planet. Planet dalam dia terbagi menjadi 2, planet dalam dan planet luar. Planet dalam ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Apa ciri-ciri yang paling nampak perbedaan planet dalam dan planet luar? Yang pertama, ukurannya. Planet dalam lebih apa? Lebih kecil. Planet luar, Lebih besar. kemudian dia rata-rata ada Cincinnya. cincinnya. Memang nggak ada yang nggak terlalu nampak. Yang paling nampak dia Saturnus. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Sekarang ambil HP kalian. Kalian boleh scan ke depan yang tertib dari kelompok ini dulu. Scan di kamera boleh, nanti dia langsung muncul link quizisnya. Masukkan kode. Mulai.
Saat ini yang unggul Irtia. Kemudian Wahyu, Muhammad Ahsin. Keempat ini Muhammad Aska. Kemudian Nida. Dijawab sendiri-sendiri ya. Oke, luar biasa. Ya udah siap ya. Sekarang mari kita mengambil kesimpulan pembelajaran. Apa yang dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini? Tata surya, coba jelaskan kesimpulan pertama. Tata surya terdiri dari apa saja? Oke, Neptunus. Kemudian yang mana planet dalam, mana planet luar? Menurut Muhammad Fadil, planet dalam? Merkurius. Oke, Venus, Bumi, Mars. Oke. Oke, luar biasa. Yang kedua, apa saja karakteristiknya? Julukan planetnya tadi kalau Merkurius apa yang dikenal? Planet terkecil dan dia terdekat dengan matahari. Yang kedua, Venus planet apa? Iya. Kemudian dikenal sebagai planet yang terpanas ya. Kemudian yang ketiga, Bumi, tempat kita tinggal. Yang keempat, planet merah. Yang kelima, keenam, Saturnus. Kemudian Uranus terdingin. Kemudian Neptunus. Oke, dan kita juga sudah membuat tadi ya miniaturnya. Nah, sekarang adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Irtia. Penemu planet itu, pertama planet itu sejarahnya itu ditemukan oleh Kopernikus. Dia menemukan pusat tata surya. Kemudian, iya, mereka ada ilmunya. Apa nama ilmu mempelajari bintang-bintang dan luar angkasa? Astronomi. Jadi setelah ada astronomi, maka ada teropongnya. Jadi ditemukanlah ternyata terlihat, ya terkadang terlihat. Seperti tahun 2025 terlihat deretan planet. Kan ada kemarin ya kan? Sejajar ketika masuk bulan puasa kemarin. Jadi dengan teropong bintang bisa dilihat. Karena udah ada ilmu astronomi, ada juga alatnya ditemukan. Akhir akan refleksi sekali lagi. Ibu ingin tahu, kalian senang nggak belajar hari ini? Nah, ini barcode lagi. Nah, boleh. Apakah kamu memahami? Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan ada satu ice breaking terakhir. Kita seru-seruan ya. Caranya, ambil buku kalian, ini berpasangan ya. Ambil buku kalian, tutup muka kalian. Tutup muka kalian. Kemudian kalian melakukan gerakan senam wajah. Ketika musik berhenti, kalian buka buku kalian. Berhadapan dengan teman, berhadapan duduknya dengan teman. Oke, kita mulai. Tiga. Lakukan senam wajah. Yang muka-muka jelek. 3, 2, 1, buka. Nah, akan tampak wajah-wajah kalian ya, sama teman kalian. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Ice breaking barusan itu seperti pembelajaran kita. Kita belajar mencari karakteristik planet. Ini barusan wajah kalian ekspresi, lain-lain mukanya ya kan? Ya, Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya adalah mencari ayat Al-Qur'an tentang tata surya. Oke? Dikumpul hari Rabu depan. Oke, sekarang boleh bereskan alat tulis kalian. Pembelajaran hari ini udah selesai ya. Bereskan alat tulisnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang dari sini.